Kalau nggak mampu bayar SPP, anaknya jangan disekolahin di sini dong. Udah balik, pulang aja sana. Gak usah sekolah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang siswi SMA yang dikenal rajin, cerdas, dan selalu bersikap sopan kepada siapapun. Kehidupannya jauh dari kata mewah. Ibunya hanyalah seorang asisten rumah tangga yang bekerja dari rumah ke rumah untuk menyambung hidup. Hingga pada suatu pagi saat apel sekolah, ia dipanggil ke depan lapangan. Di hadapan ratusan siswa dan guru, beberapa guru menyindir dan mempermalukannya. Hanya karena ia belum membayar uang SPP selama 2 bulan. Tanpa belas kasihan, para guru tersebut bahkan menyebut ibu siswi itu sebagai pembantu miskin yang tidak tahu malu. Tangis siswi itu pecah, apalagi ketika sang ibu datang untuk membela anaknya. Justru ibunya yang bekerja sebagai ART tersebut malah ikut dihina secara terang-terangan. Namun, 3 bulan setelah kejadian tersebut, para guru yang menghina dan mempermalukan siswi dan ibunya tersebut dipecat dan diberhentikan menjadi guru selama seumur hidup. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar. Dari mana saja sahabat menonton cerita ini? Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit kota kecil di pinggiran Jawa masih diselimuti kabut tipis. Embun masih menempel di dedaunan ketika suara sendok beradu dengan piring terdengar dari dapur kontrakan sempit di gang sempit nomor 17. Yeni duduk di lantai, bersila, dengan seragam sekolah abu-abu putih yang sudah mulai memudar warnanya. Di hadapannya, ibunya, Bu Khotijah, menyajikan sepiring nasi hangat dengan tahu goreng dan sedikit sambal terasi. Tangannya yang keriput tampak sibuk, namun wajahnya berusaha tetap tersenyum. "Bunda maafin ya nak, belum bisa bayar SPP bulan ini," ucap Bu Khotijah lirih, menahan rasa bersalah. Yeni mengangguk pelan, matanya sembab, namun ia tetap berusaha ceria di hadapan ibunya. "Gak apa-apa bun, Yeni ngerti, yang penting kita tetap berusaha. Tak ada lauk mewah, tak ada roti isi atau bekal mahal seperti teman-teman Yeni di sekolahnya. Tapi di rumah mungil itu, cinta dan doa lebih dari cukup untuk menguatkan langkah seorang anak perempuan menuju gerbang masa depan." Namun pagi itu berbeda. Ketika langkah kaki Yeni menyusuri lorong sekolah, firasat buruk mulai muncul. Beberapa siswa membisikkan sesuatu di belakangnya. Ada tawa kecil yang sengaja dipelankan, dan beberapa tatapan sinis dari siswa kelas lain yang membuat langkahnya melambat. Saat apel pagi dimulai, kepala sekolah yang biasanya berdiri di mimbar justru tidak terlihat. Yang menggantikan adalah 4 guru senior yang dikenal galak dan keras. Bu Erna, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, tampak memegang map berwarna merah. Yeni berdiri di barisan kelas 11 dengan kepala tegak. Ia tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi titik terendah dalam hidupnya. "Yeni, maju ke depan!" Suara Bu Erna menggelegar di seluruh lapangan. Langkah kaki Yeni gemetar. Ia maju perlahan, merasa ratusan mata menatapnya. Begitu ia berdiri di depan mimbar, Bu Erna membuka map merahnya. "Anak ini sudah 2 bulan tidak membayar SPP, dan tahu kalian siapa ibunya? Seorang pembantu rumah tangga yang bahkan tidak bisa menepati kewajiban sebagai orang tua murid." Sontak suasana menjadi hening. Lalu, 1-2 suara tawa pelan terdengar dari arah siswa laki-laki di barisan belakang. Yeni menunduk, hatinya seperti diremas. Ia tidak bisa berkata apa-apa, belum sempat Yeni bicara. Dari kejauhan, terlihat seorang wanita tua berkerudung coklat polos dan mengenakan atasan lengan panjang coklat tua.
yang tampak basah di beberapa bagian. Ia berlari kecil, napasnya terengah-engah. Itu Bu Khotijah. Maaf, saya terlambat. Saya hanya ingin menjelaskan, ujar Bu Khotijah sambil memegang dada dan berdiri di samping Yeni. Namun Bu Erna memotong. Ibu gak usah banyak alasan. Sekolah ini bukan tempat untuk orang-orang pemalas yang gak bertanggung jawab. Bu Khotijah menggenggam tangan Yeni. Air matanya jatuh satu-satu. Ia tak sanggup melawan kata-kata itu. Di depan semua siswa, di hadapan guru-guru, ia hanya bisa memeluk anaknya. Di belakang mereka, para guru lain berdiri dengan ekspresi dingin. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang berani menghentikan Bu Erna. Saat itu, langit seolah ikut menyaksikan ketidakadilan yang begitu terang-terangan terjadi. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa waktu sedang mencatat semuanya. Dan dalam 3 bulan ke depan, sejarah akan mencatat balik. Setelah kejadian pagi itu, Yeni tak lagi sama. Langkahnya menuju kelas terasa lebih berat dari biasanya. Di sepanjang lorong, bisik-bisik dan lirikan aneh dari teman-temannya terasa seperti duri yang menusuk diam-diam. Beberapa siswa tertawa kecil sambil menutup mulut, namun tak cukup menutup luka yang menganga di hati Yeni. Di kelas, bangkunya yang biasa dikelilingi teman, kini kosong di kanan kirinya. Dita dan Luna, 2 sahabat yang dulu selalu duduk dengannya, tiba-tiba berpindah tempat. Ketika Yeni mencoba menyapa, hanya senyum kaku yang ia dapat. Maaf ya, Yeni, kita cuma takut ikut terseret aja, bisik Luna sambil menghindari tatapan. Yeni menunduk. Ia tak menyalahkan siapa-siapa. Ia tahu, dunia sekolah bukan hanya tentang nilai dan pelajaran, tapi juga tentang gengsi dan pandangan mata. Dan saat seseorang sudah dicap miskin, semua orang bisa berubah menjadi hakim. Bu Khotijah pun tak lepas dari dampak kejadian itu. Di kampungnya, ia mulai dijauhi. Ibu-ibu yang biasa menyapanya kini memilih diam saat berpapasan. Bahkan majikan tempatnya bekerja di sebuah rumah besar pinggir kota memberhentikannya secara mendadak. Maaf, Bu Khotijah. Saya takut nanti anak saya jadi bahan omongan juga, kata sang majikan tanpa rasa bersalah. Setiap malam, Bu Khotijah menangis diam-diam di pojok dapur kecilnya. Ia tahu dirinya tak sempurna. Tapi apakah kesalahan telat bayar SPP bisa membuat hidup mereka seolah tak berharga? Hari demi hari berlalu. Di sekolah, para guru yang mempermalukan Yeni semakin menjadi-jadi. Ada Bu Lilis, guru matematika, yang secara terang-terangan menyindir Yeni saat pelajaran berlangsung. Kalau nggak sanggup bayar sekolah, ya jangan banyak tanya Yeni. Ini pelajaran orang yang niat sekolah, bukan numpang duduk, ucapnya sambil tertawa bersama beberapa guru lain di ruang guru. Namun ada satu hal yang tak diketahui siapapun. Kepala sekolah yang selama ini bertugas di luar kota, Pak Darmadi, akhirnya kembali. Pria itu dikenal sebagai pemimpin yang tegas tapi adil. Setibanya di sekolah, ia langsung merasakan ada yang berbeda. Ruang guru kini seperti pasar candaan. Banyak bisik-bisik dan gelak tawa yang terdengar bukan pada tempatnya. Para guru lebih sering berkumpul di ruang lobi ketimbang di ruang kelas. Yang membuat Pak Darmadi curiga, laporan keuangan yang biasa, rapi kini tampak janggal. Saya tidak melihat laporan distribusi dana bantuan pemerintah bulan lalu. Juga laporan dana siswa untuk ekstrakurikuler, ucapnya dingin pada rapat pertama sepulangnya. Para guru yang terlibat saling melirik. Bu Erna, yang selama ini merasa paling berkuasa, tersenyum kecil dan menjawab, "Oh, itu masih dalam proses. Akan kami siapkan segera." Namun Pak Darmadi bukan orang bodoh. Ia diam, namun tangannya bergerak. Dalam diam itulah ia menghubungi pihak pengawas dari Dinas Pendidikan. Ia juga mulai memanggil beberapa staf lama yang dulu dipercayanya. Di hari yang sama, Yeni pulang dengan langkah lesu. Namun sebelum keluar gerbang, seseorang menghampirinya. "Yeni, tunggu sebentar." Suara itu berat dan dalam. Yeni menoleh. Sosok tinggi berjenggot putih berdiri di sana, mengenakan batik coklat dan topi hitam. "Pak Darmadi, maafkan saya.
saya baru tahu tentang apa yang terjadi padamu dan ibumu. Yeni menahan napas, matanya berkaca-kaca. Saya janji, semua akan saya selesaikan dengan adil. Dan sejak hari itu, suara tawa di ruang guru mulai berubah menjadi bisik panik. Gerak-gerik mencurigakan mulai ditangkap mata. File-file yang biasanya tertutup, satu demi satu dibuka. Waktu mulai menghitung mundur, dan keadilan sedang dalam perjalanan. Pagi itu suasana sekolah terasa berbeda. Tidak ada lagi gelak tawa keras dari ruang guru. Tidak ada canda berlebihan di sudut-sudut kantin guru. Yang ada hanya bisik-bisik tegang dan tatapan curiga antar sesama pendidik. Sejak kepulangan Pak Darmadi, satu demi satu dokumen mulai dimintai. Rapat mendadak diadakan hampir setiap 2 hari sekali, dan beberapa guru mulai menghindari kontak langsung dengannya. Bu Erna, yang biasanya paling lantang berbicara, kini lebih sering terlihat menunduk sambil memeluk map coklat yang tak pernah lepas dari tangannya. Sementara itu, Bu Khotijah terus bekerja apa adanya. Meski tak lagi diterima di rumah-rumah langganan, ia mulai menawarkan jasa cuci dan setrika dari rumah ke rumah. Tubuhnya kurus, baju coklatnya tampak semakin lusuh dengan noda-noda air yang sulit hilang. Tapi ia tetap berjalan, tetap membawa harapan dalam tiap langkah kakinya. Yeni, di sisi lain, mulai bangkit perlahan. Meski masih dipandang sebelah mata, ia tetap datang ke sekolah lebih pagi dari siswa lain, membersihkan mejanya sendiri, dan belajar tanpa mengeluh. Tapi setiap kali ia melihat Bu Erna atau Bu Lilis lewat, ada nyeri halus yang masih tertinggal di dada. Di ruang kepala sekolah, Pak Darmadi duduk di hadapan seorang petugas audit dari Dinas Pendidikan. Tumpukan berkas terbuka lebar di atas meja. Ada catatan dana BOS, dana SPP, dana kegiatan siswa, dan sejumlah pengeluaran yang tak masuk akal. Di halaman terakhir laporan itu, terdapat 5 nama yang dilingkari tinta merah. Nama-nama ini terlibat langsung atau menerima bagian dana yang tidak seharusnya, ujar petugas audit. Pak Darmadi mengangguk. Wajahnya tidak berubah, tapi sorot matanya menajam. 5 nama itu bukan asing baginya. Bu Erna, Bu Lilis, Bu Ratmi, Pak Reza, dan 1 bendahara lama, Pak Dono. Di ruang guru, suasana semakin mencekam. Pak Reza tak lagi berani mengangkat wajah ketika berjalan. Bu Lilis bahkan mulai pulang lebih cepat dengan alasan sakit. Namun gosip cepat menyebar. Beberapa guru yang tak terlibat ikut bergunjing pelan. Kalau sampai ketahuan, bisa bahaya. Selama ini mereka yang paling galak. Ternyata, bisik salah satu guru muda. Di tengah semua kekacauan itu, Yeni dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ia ragu saat menerima surat panggilan itu. Pikirannya bercampur takut. Tapi ketika ia masuk dan melihat Pak Darmadi berdiri sambil tersenyum lembut, rasa was-wasnya perlahan sirna. Yeni, kamu tahu kenapa saya panggil kamu ke sini? Yeni menggeleng pelan. Saya ingin kamu tahu bahwa sekolah ini telah gagal melindungimu sebagai siswi, dan saya ingin mulai memperbaikinya. Yeni menahan napas. Ia tak percaya ada guru yang masih bicara sehangat itu padanya. Saya sudah minta kepada yayasan agar kamu dibebaskan dari semua biaya. Mulai hari ini, kamu tak perlu pikirkan SPP lagi. Fokus saja belajar. Yeni tak bisa membendung air matanya. Ia menunduk, menggenggam erat rok abu-abunya, dan hanya bisa mengucap pelan. Terima kasih, Pak. Pak Darmadi tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada rencana yang jauh lebih besar yang sedang ia susun. Sebuah pengumuman resmi akan segera dibacakan di depan seluruh siswa, guru, dan orang tua. Dan nama-nama yang selama ini merasa paling tinggi akan ditarik turun satu-satu dari singgasananya. Pagi itu berbeda dari biasanya. Langit terlihat cerah tanpa awan, namun suasana sekolah tegang seperti mendung yang menggantung di dada. Seluruh siswa diwajibkan mengikuti apel mendadak yang diumumkan malam sebelumnya. Tak hanya siswa, orang tua murid pun diundang. Para guru berdiri sejajar di depan, tapi tak semua terlihat tenang. Bu Erna berdiri kaku di samping Bu Lilis. Map coklat yang biasa ia pegang kini terlihat kusut.
Pak Reza menunduk, jarang mengangkat pandangan. Sementara Bu Ratmi dan Pak Dono berdiri sedikit berjauhan, saling menghindari tatapan. Di sisi lain lapangan, Yeni berdiri dengan seragam rapi. Ia memegang tangan ibunya, Bu Khotijah, yang mengenakan baju coklat tuanya yang masih tampak basah di bagian dada. Meski wajah mereka diliputi ketegangan, ada sinar kecil yang mulai tumbuh di mata Yeni. Pak Darmadi berdiri di atas mimbar kayu. Suaranya lantang, tapi tenang. Ia membuka apel pagi itu dengan sapaan biasa. Namun beberapa kalimat setelahnya membuat seluruh lapangan terdiam. Selama saya bertugas di luar kota, banyak hal terjadi di sekolah ini. Dan saya telah menerima laporan lengkap dari audit keuangan, serta aduan dari beberapa siswa dan wali murid. Semua guru yang merasa terlibat mulai gelisah. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas perlakuan tidak pantas yang terjadi terhadap seorang siswi dan ibunya beberapa waktu lalu. Sebuah penghinaan terbuka yang tidak seharusnya dilakukan oleh siapapun, terlebih oleh seorang pendidik. Sorotan mata Pak Darmadi lalu berpindah ke arah Yeni dan Bu Khotijah yang berdiri di tengah kerumunan. Beberapa murid mulai berbisik. Para orang tua mulai menoleh ke arah mereka. Yeni dan ibunya, Bu Khotijah, menjadi korban dari arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan sekolah ini. Dan hari ini, saya ingin kita semua melihat dengan jujur, siapa sebenarnya yang layak ditunduk hormati. Bu Khotijah menggigit bibirnya. Air matanya mulai menetes pelan. Yeni memegang erat tangan ibunya. 5 guru senior kita telah terbukti menyalahgunakan dana bantuan pemerintah, dana siswa, dan melakukan pemotongan yang tidak sah selama hampir 2 tahun terakhir. Suasana pecah. Murid-murid menoleh. Orang tua murid tampak syok. Beberapa menggelengkan kepala. Bu Erna, Bu Lilis, Bu Ratmi, Pak Reza, dan Pak Dono. Dengan ini saya umumkan bahwa kalian semua secara resmi diberhentikan dari jabatan guru dan akan diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku. Jeritan kecil terdengar dari barisan guru. Bu Lilis tampak pucat. Bu Erna mencoba menyanggah, namun suaranya tenggelam dalam kegaduhan. Petugas dari Dinas Pendidikan dan Kepolisian daerah yang sudah disiapkan pun maju perlahan. Sementara itu, sorot mata seluruh siswa kini berpaling kepada Yeni dan Bu Khotijah. Tidak lagi dengan cemooh, tidak lagi dengan hinaan, tapi dengan tatapan penuh penyesalan. Pak Darmadi kembali berbicara, dan kepada Bu Khotijah, saya ingin menyampaikan bahwa pihak sekolah telah menetapkan ibu sebagai staf kebersihan tetap dengan gaji dan tunjangan layak, dan Yeni akan menerima beasiswa penuh hingga kuliah. Bu Khotijah tersungkur. Ia menangis keras di pelukan Yeni. Tangannya menggenggam baju anaknya, seolah tak percaya semua ini nyata. Yeni, yang dulu ditertawakan karena telat bayar SPP, kini berdiri di tengah lapangan dengan kepala tegak. Ia bukan lagi gadis yang dipermalukan. Ia adalah simbol dari kebenaran yang selama ini dibungkam. Di belakang, para guru yang dulu bersorak tertawa kini tertunduk, menutup wajah dengan malu. Beberapa siswa yang dulu menjauh dari Yeni mulai melangkah pelan ke arahnya, membawa penyesalan yang mungkin tak akan pernah cukup ditebus. Namun cerita ini belum selesai, karena satu nama lain diam-diam mengintai di balik meja tata usaha, dengan catatan keuangan yang tak kalah mencurigakan. Setelah pengumuman besar di lapangan sekolah, suasana berubah drastis. Ruang guru yang dulu ramai dengan canda kini sepi. Kursi-kursi kosong di pojok ruangan seolah menjadi saksi kejatuhan mereka yang pernah merasa berkuasa. Para guru lain berjalan lebih pelan, bicara lebih hati-hati. Tak ada yang berani lagi bertindak semena-mena. Yeni menjadi perbincangan. Bukan karena kisah malunya, tapi karena keberaniannya bertahan. Beberapa siswa mulai menyapanya kembali, walau Yeni tak serta-merta membuka hati. Luka yang dalam tak bisa sembuh dengan sekadar senyum basa-basi. Bu Khotijah kini bekerja di lingkungan sekolah. Ia membersihkan lorong-lorong kelas dengan telaten, meski tubuhnya semakin kurus.
baju coklat tuanya tetap ia pakai, dengan kerudung polos yang mulai kusam. Tapi ada satu yang berbeda, pandangan hormat dari guru dan siswa saat mereka melewatinya. Namun di balik semua ketenangan yang mulai tumbuh, Pak Darmadi tak bisa tenang. Di ruang kerjanya, ia menatap satu map biru tua yang selama ini tidak pernah disentuh. Map itu berasal dari meja bendahara tata usaha, ditemukan secara tidak sengaja oleh staf administrasi baru saat membersihkan ruang simpan. Isinya adalah lembar-lembar fotokopi, coretan tangan, dan catatan aliran dana. Dan di halaman ke-7, sebuah nama mengejutkan muncul. Pak Armin. Nama itu mungkin tak dikenal banyak orang. Ia bukan guru, bukan pula kepala sekolah. Ia hanya staf bagian keuangan di tata usaha yang jarang muncul ke permukaan. Pendiam, rapi, dan terlihat selalu sibuk di balik meja. Namun dalam catatan itu, beberapa transaksi mencurigakan tercatat atas namanya. Dana pengadaan alat tulis, penggandaan buku, bahkan sebagian dana beasiswa. Semuanya mengalir ke rekening atas nama yang sama. Pak Darmadi menarik napas dalam. Malam itu ia tidak pulang. Ia duduk diam, menelaah satu demi satu bukti yang ada. Esok paginya, tanpa banyak bicara, ia memanggil Pak Armin ke ruangannya. Pria itu datang dengan wajah tenang seperti biasa, mengenakan kemeja putih dan celana abu-abu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan dana bantuan pengadaan buku tahun lalu, kata Pak Darmadi. Pak Armin tersenyum kecil. Oh, itu sudah saya arsipkan di laci dokumen. Yang mana? Di laporan ini tidak ditemukan tanda tangan verifikasi dari kepala sekolah. Dan menurut catatan dari dinas, dana itu tak pernah sampai ke sekolah kita. Sejenak, udara di ruangan menjadi dingin. Pak Armin menatap lurus, tapi mata kecilnya tampak bergerak cepat. Tangannya mulai menggenggam map yang dibawanya. Saya hanya menjalankan perintah, Pak, jawabnya pelan. Perintah dari siapa? Pak Armin terdiam. Peluh mulai muncul di dahinya. Saya mohon, jangan buat ini jadi besar. Saya punya keluarga, anak saya juga sekolah. Pak Darmadi menatapnya lama. Ia tahu, ini bukan hanya soal uang. Ini soal mentalitas. Jika dibiarkan, maka keadilan yang baru saja ditegakkan akan kembali runtuh. Sementara itu, di ruang kelas, Yeni menatap jendela. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik ruangan kepala sekolah. Tapi hatinya berdebar. Ia merasa sesuatu belum benar-benar selesai. Dan ia tidak salah. Sore itu, setelah bel pulang, beberapa petugas dari inspektorat kembali datang. Mereka membawa berkas baru, dengan satu nama tambahan di daftar pemeriksaan. Armin. Dan diam-diam, malam itu Pak Armin menghilang dari rumah dinas sekolah. Meninggalkan kamar kosong, meja yang bersih, dan catatan-catatan yang diselipkan di balik kalender tua, yang akan membuat segalanya semakin jelas, atau semakin rumit. Malam itu hujan turun deras. Halaman belakang sekolah becek dan gelap, hanya diterangi lampu temaram dari pos satpam. Angin menampar daun-daun pisang liar yang tumbuh di sisi pagar. Di dalam ruang guru yang sudah tak lagi ramai, terdengar suara langkah kaki tergesa. Pak Darmadi ditemani dua staf kepercayaannya, membuka pintu kecil menuju kamar dinas yang sebelumnya ditempati Pak Armin. Kamar itu kini kosong, meja bersih. Lemari pakaian tak lagi menyimpan sehelai kain pun. Tapi pandangan mata Pak Darmadi tertuju pada satu benda. Kalender dinding tahun lalu masih tergantung di sana. Tampak biasa, tapi bagian bawahnya menggembung. Ia mendekat, membuka pelan lembaran kalender yang terlipat rapi, dan menemukan beberapa kertas tipis diselipkan di dalamnya. Lembar pertama adalah fotokopi bukti transfer dari rekening atas, nama Armin, ke sebuah rekening luar kota. Jumlahnya tidak main-main, puluhan juta, bahkan mencapai angka 100 juta dalam satu transfer. Lembar kedua adalah salinan kwitansi palsu atas nama pengadaan alat pembelajaran. Dan lembar ketiga adalah salinan percakapan.
Tulisan tangan kasar itu seperti catatan memo atau transkrip. Tertulis singkat. Yang penting kepala sekolah nggak tahu. Biar saya yang urus laporan. Lanjutkan seperti biasa. Kita bagi di akhir bulan. Tertanda. Pak Darmadi memicingkan mata. Siapa Ia mencoba mencocokkan dengan daftar staf dan guru. Tidak ada nama guru dengan inisial E yang tersisa di sekolah. Tapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Bu Erna. Meskipun sudah dipecat, nama itu kembali menyeruak. Apakah ini hanya kebetulan? Sementara itu, di rumah kontrakan kecilnya, Yeni sedang membantu ibunya melipat baju cucian. Baju coklat milik Bu Khotijah kini digantung di belakang pintu, masih basah di bagian bahu. Baru saja pulang dari sekolah setelah bersih-bersih ruang perpustakaan, Bu Khotijah mulai batuk-batuk kecil. Namun ia tetap tersenyum. Sekarang orang-orang di sekolah pada nyapa ibu. Ya, nak, katanya lirih. Yeni hanya mengangguk dan membalas dengan senyum tipis. Tapi dalam hatinya ada tanya yang belum terjawab. Kenapa semuanya berubah begitu cepat? Dan kenapa perasaan tak tenang itu masih belum pergi? Pagi berikutnya, ketika semua siswa kembali berbaris di lapangan untuk pengumuman bulanan, suasana mendadak hening saat sebuah mobil hitam berhenti di halaman depan. Seorang wanita turun dari mobil, mengenakan blazer biru gelap dan kacamata besar. Beberapa guru terkejut. Yeni yang sedang duduk di bangku depan ruang kelas ikut memperhatikan. Wanita itu adalah perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Ia datang membawa surat resmi hasil investigasi tambahan. Berdasarkan hasil temuan terbaru, penggelapan dana sekolah ini telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Dan salah satu otak utamanya adalah mantan wakil kepala sekolah, Bu Erna, yang bekerja sama dengan staf keuangan bernama Armin. Suasana sontak berubah. Beberapa siswa menoleh pada Yeni yang hanya menunduk. Guru-guru mulai gelisah. Nama Bu Erna yang sempat dianggap hanya diberhentikan, kini disebut sebagai dalang utama. Dan Pak Armin, staf yang selama ini dianggap lurus dan rajin, ternyata kabur membawa banyak rahasia. Dan dalam satu kalimat terakhir dari perwakilan dinas itu, semuanya menjadi jelas. Kami akan menyerahkan kasus ini ke ranah hukum dan memblokir seluruh rekening yang berkaitan, termasuk milik keluarga yang menerima aliran dana fiktif dari tersangka. Di tangan wanita itu terangkat sebuah map merah. Map yang sama yang dulu digunakan Bu Erna untuk mempermalukan Yeni di depan seluruh sekolah. Kini map itu dibuka di depan mereka semua, berisi nama-nama guru yang terlibat dalam skandal, dan satu nama murid yang pernah mereka hancurkan harga dirinya. Pagi itu langit berwarna kelabu, meski hujan belum turun. Semua siswa dan guru dikumpulkan di aula sekolah. Kursi-kursi disusun rapi, dan papan proyektor sudah menyala di depan. Di tengah ruangan, meja panjang tertutup kain putih, diletakkan satu map merah yang menjadi pusat perhatian sejak tadi. Map itu seperti hantu dari masa lalu. 3 bulan lalu, map yang sama digunakan Bu Erna untuk mempermalukan Yeni dan ibunya. Tapi kini, isi dalamnya berbeda. Bukan lagi lembar tunggakan SPP, melainkan tumpukan bukti kejahatan yang membuka mata semua orang. Perwakilan dari Dinas Pendidikan berdiri di depan, didampingi oleh Pak Darmadi yang mengenakan batik biru gelap. Suaranya tenang, tapi mengandung tekanan yang tidak bisa diabaikan. Map ini dulunya digunakan untuk menghina. Kini map ini menjadi bukti keadilan. Ruangan hening. Beberapa guru mulai menunduk. Wajah-wajah yang dulu bersikap angkuh kini diliputi kegugupan. Tak ada tawa, tak ada bisik-bisik. Yang terdengar hanya deru napas mereka yang menanti siapa lagi yang akan disebut. Nama-nama yang tertera di sini sudah diajukan ke Kejaksaan Negeri. Dan kami juga telah menyurati yayasan agar proses pemutusan hubungan kerja dipercepat. Sorot proyektor menampilkan daftar nama, termasuk Armin, termasuk Erna, termasuk 4 guru lain yang sebelumnya hanya dianggap keras dalam mendidik.
Tapi yang membuat semua orang tak bisa mengangkat kepala adalah lembar terakhir. 1 halaman penuh. Berisi nama siswa-siswi yang orang tuanya selama ini diperas secara halus oleh oknum guru. Dana les tambahan, iuran wajib kelas, fotokopi yang tidak pernah dicetak, hingga uang pembangunan yang tak pernah ada bangunannya. Semua ada di sana, dan nama Yeni tertulis paling atas. Seketika puluhan kepala berpaling ke arahnya. Yeni yang duduk di baris ketiga hanya menunduk. Di sampingnya, Bu Khotijah memegang tas tangan lusuhnya erat-erat. Jemarinya menggenggam tangan Yeni, gemetar. Pak Darmadi kemudian maju 1 langkah, menatap seluruh ruangan. Saya ingin kita semua diam sejenak, untuk mengingat kembali bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak punya. Bagaimana kita menginjak martabat seseorang hanya karena penampilannya. Dan bagaimana kita membiarkan suara tertindas dikalahkan oleh suara yang lebih nyaring. Ia menatap lurus ke arah para guru yang duduk di kursi barisan depan. Yeni dan ibunya mungkin hanya 2 dari sekian banyak korban diam. Tapi hari ini nama mereka bersih. Bahkan lebih bersih dari kita semua yang selama ini merasa paling layak duduk di barisan depan. Tiba-tiba salah satu guru bangkit. Bu Dinda, guru bahasa Indonesia yang selama ini diam, melangkah ke depan dan berdiri di samping Yeni. Suaranya bergetar. Saya mau minta maaf. Saya ikut tertawa waktu kejadian itu. Saya ikut diam saat Bu Erna bicara, dan saya juga ikut salah. Tangisnya pecah. Satu persatu guru lain menyusul. Ada yang berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Ada yang menunduk dan menangis pelan. Aula sekolah menjadi tempat pengakuan dosa massal. Sebuah drama kehidupan nyata yang lebih nyata dari pelajaran moral manapun. Namun Yeni hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat. Ia tidak berbicara. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap ke depan, melihat cahaya mentari yang mulai masuk melalui celah jendela aula. Dan di sisi panggung, map merah itu tetap terbuka, mengingatkan semua orang bahwa sebuah kertas bisa merendahkan, tapi juga bisa membebaskan. 1 minggu setelah pengumuman besar di aula sekolah, suasana mulai tenang. Guru-guru yang tersisa mulai bekerja dengan cara berbeda. Tak ada lagi suara keras yang membentak tanpa sebab. Tak ada lagi pungutan misterius di balik kata iuran wajib. Ruang guru kini lebih hening, namun penuh kelegaan. Seolah beban yang selama ini menekan dada, semua orang akhirnya dilepaskan. Yeni pun kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia datang paling pagi, membersihkan papan tulis, duduk rapi di barisan tengah, dan mencatat setiap pelajaran tanpa menoleh kiri kanan. Tapi diam-diam, seluruh sekolah mulai menjadikannya simbol perubahan. Bu Khotijah pun kini menjadi sosok yang disegani. Meski tetap mengenakan baju coklat tuanya yang penuh noda, tak ada lagi cemoohan saat ia menyapu lorong. Beberapa siswa malah menghampiri dan menyapa dengan sopan. Bahkan guru baru yang belum pernah bertemu langsung dengan Bu Erna pun memanggilnya dengan hormat, Bu Khotijah. Namun perubahan ini ternyata belum selesai. Suatu siang, saat jam istirahat kedua, Pak Darmadi menerima panggilan telepon dari Jakarta. Suaranya berat. Dari seberang, seseorang dari Kementerian Pendidikan meminta agar beliau hadir ke ibu kota. Bukan untuk pemeriksaan, tapi untuk penghargaan. Sekolah Bapak menjadi perhatian nasional, ujar suara di ujung telepon, karena berani membongkar praktik korupsi internal dan memberi perlindungan nyata kepada siswa kurang mampu. Pak Darmadi tak bisa berkata-kata, tapi panggilan itu membuatnya berpikir satu hal. Jika ini memang menjadi perhatian nasional, maka ada satu nama yang harus dibawa serta. Yeni, dan juga ibunya, Bu Khotijah. Keesokan paginya, Yeni dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ia masuk dengan gugup, membawa tas dan buku catatan. Tapi wajahnya kaget ketika melihat ibunya juga sudah duduk di sana, mengenakan baju yang sama seperti biasa, duduk dengan tangan yang bersedekap rapi. Pak
Pak Darmadi menyambut mereka dengan senyum. "Kalian berdua akan saya ajak ke Jakarta," ucapnya pelan. Bu Khotijah langsung menatap Yeni. "Maaf Pak, Jakarta?" tanyanya pelan. "Ya, akan ada forum pendidikan nasional. Saya diminta membawa perwakilan yang mencerminkan semangat juang dan kejujuran. Tidak ada nama lain yang lebih layak selain kalian." Yeni hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan. Tangisnya pecah. Ia tidak pernah bermimpi hal seperti ini akan terjadi. 2 hari kemudian, kereta menuju Jakarta membawa rombongan kecil dari sekolah itu. Yeni duduk di kursi dekat jendela, mengenakan seragam terbaiknya, rambutnya dikuncir rapi. Di sampingnya, Bu Khotijah mengenakan kerudung yang sudah disetrika sebaik mungkin dan membawa tas kecil berisi pakaian ganti. Perjalanan itu terasa panjang, tapi juga indah. Saat mereka tiba di gedung kementerian, ratusan orang dari berbagai provinsi sudah berkumpul. Tapi hanya satu rombongan yang mencuri perhatian. Seorang gadis sekolah negeri, duduk berdampingan dengan ibunya yang mengenakan pakaian lusuh, tapi berdiri dengan kepala tegak. Dan di ruangan besar penuh pejabat, Menteri Pendidikan sendiri yang berdiri, lalu berkata lantang, "Jika ingin melihat wajah kejujuran pendidikan Indonesia, maka lihatlah mereka, Yeni dan ibunya." Seluruh hadirin berdiri, tepuk tangan bergemuruh. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Dan saat Yeni menggenggam tangan ibunya, Bu Khotijah hanya bisa membisikkan, "Allah Maha Baik, Nak. Allah tahu siapa yang dijatuhkan dan siapa yang akan diangkat kembali." Namun, dari kejauhan, seorang wanita berkacamata hitam mengamati mereka dengan rahang mengeras. Ia berdiri di dekat pintu keluar gedung, tak bersuara, dan wajahnya adalah wajah yang tak pernah mereka sangka akan muncul kembali. Bu Erna. Sore itu, gedung kementerian mulai sepi. Para tamu undangan telah pulang, kursi-kursi dilipat, dan panggung telah kosong. Tapi di luar pintu utama, suasana masih menegang. Di balik bayangan tiang besar di sisi tangga depan, seorang wanita berdiri mematung. Bu Erna. Dengan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya, ia menatap Yeni dan Bu Khotijah yang sedang berfoto bersama Menteri Pendidikan. Wajahnya kaku, rahangnya tegang. Ia menggenggam tas kecil di tangannya begitu erat hingga jari-jarinya memutih. Tidak ada yang tahu bahwa sejak ia diberhentikan, Bu Erna tidak kembali ke rumahnya. Ia menghilang tanpa jejak. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia muncul. Tidak untuk bersalaman, tidak untuk meminta maaf, tapi hanya untuk menyaksikan. Menyaksikan bagaimana nama yang dulu ia hina, kini dielu-elukan. Gadis yang dulu ia tarik ke depan lapangan sekolah untuk dipermalukan, kini berdiri di tengah panggung kehormatan. Dan wanita yang dulu ia bentak sebagai pembantu tak tahu diri, kini disambut menteri dengan senyum hormat. Di sisi lain taman, Pak Darmadi berjalan keluar dari pintu belakang. Ia menghentikan langkah ketika matanya menangkap sosok yang ia kenal betul. Bu Erna. Wanita itu kaget, tapi ia tak lari. Ia menoleh perlahan, menurunkan kacamatanya. "Pak Darmadi," jawabnya pelan. Ada jeda. Angin sore berembus membawa dedaunan kering yang jatuh dari pohon trembesi di depan gedung. Suasana begitu sunyi, seolah hanya suara detak jantung mereka berdua yang terdengar. "Saya kira ibu sudah..." Kalimat Pak Darmadi menggantung. "Saya hanya ingin lihat dengan mata sendiri bahwa saya salah," ucap Bu Erna sambil menunduk. Pak Darmadi menatapnya tajam. "Kalau benar menyesal, kenapa tidak datang dan minta maaf? Di depan anak itu, di depan ibunya." Bu Erna menggeleng. "Saya tidak bisa. Saya terlalu malu. Saya bukan siapa-siapa sekarang." Pak Darmadi menghela napas. "Tapi mereka tetap siapa-siapa, Bu. Bahkan saat ibu hancurkan harga diri mereka tetap berdiri. Ibu tidak sanggup berdiri di hadapan mereka. Padahal mereka sanggup berdiri di hadapan hinaan ibu." Kata-kata itu menghantam Bu Erna seperti palu. Matanya mulai berkaca. Ia menggigit bibirnya,
mencoba menahan air mata yang mulai mengalir pelan. "Tolong, jangan bilang siapa-siapa saya di sini. Saya hanya ingin pergi," ucapnya sebelum berbalik dan melangkah menjauh, meninggalkan bangunan tinggi itu, menyusuri trotoar sepi di antara gedung-gedung besar Jakarta, yang seolah tak peduli siapapun yang berjalan di bawahnya. Sementara itu, Yeni dan Bu Khotijah memasuki mobil dinas yang akan mengantar mereka ke hotel. Di dalam kendaraan, Bu Khotijah menatap anaknya dan berkata, "Besok kita pulang, Nak." Tapi bukan sebagai orang yang dihina lagi. Yeni mengangguk. Matanya menerawang keluar jendela. Tapi ia tak tahu bahwa di seberang jalan seseorang berdiri di bawah pohon sambil menatap mereka pergi, dengan tangan yang masih menggenggam lembar koran pagi berisi foto mereka berdua. Dan di halaman belakang koran itu tercetak satu judul berita kecil. Salah satu tersangka penggelapan dana sekolah diduga telah menjual rumah dan aset untuk melarikan diri dari kejaran hukum. Nama yang tertulis di bawahnya adalah Armin. 2 hari setelah kembali dari Jakarta, Yeni dan Bu Khotijah melangkah keluar dari stasiun kecil di kota mereka. Matahari sudah mulai condong ke barat, namun udara masih hangat dan penuh riuh orang-orang yang pulang kerja. Pak Darmadi sudah menunggu mereka dengan mobil dinas sekolah. Ia turun dan langsung menyambut dengan senyuman tulus. "Selamat datang kembali, pahlawan sekolah," ucapnya sambil membukakan pintu. Bu Khotijah tersipu. Yeni hanya tersenyum kecil, masih belum percaya bahwa semua ini nyata. Mobil itu melaju pelan menyusuri jalan-jalan sempit kota mereka, melewati gang tempat kontrakan kecil mereka berdiri. Beberapa tetangga menyambut dengan senyum dan lambaian tangan, berbeda jauh dari beberapa bulan yang lalu. Namun di sekolah, suasana kembali berubah. Sore itu, kepala sekolah menerima telepon dari pihak kepolisian. Mereka berhasil melacak keberadaan Pak Armin. Ia sempat melarikan diri ke kota kecil di luar provinsi, menyamar sebagai pedagang buku keliling. Tapi, keberadaan rekening yang terus dipantau akhirnya menyeretnya keluar dari persembunyian. Dan yang mengejutkan, dari hasil penggeledahan di rumah kontrakannya yang lama, ditemukan satu surat, ditujukan kepada seseorang yang tak pernah diduga siapapun. Untuk Yeni. Pak Darmadi langsung memanggil Yeni ke ruangannya sore itu juga. Surat itu masih disegel, dengan amplop coklat lusuh yang ditulis dengan tangan gemetar. Yeni membukanya pelan. Di dalamnya, tulisan tangan Pak Armin terlihat tak rapi. Beberapa kalimat bahkan tercoret. Tapi satu paragraf membuat hati Yeni berhenti berdetak sesaat. "Maafkan saya. Saya tahu saya tak layak memohon maaf. Tapi kau harus tahu, bukan hanya gurumu yang jahat. Aku pun ikut menekan, ikut menghina, ikut membiarkan ibumu diseret dalam malu. Padahal aku tahu, semua itu bukan salah kalian. Aku hanya pengecut yang ingin selamat. Sampai akhirnya aku juga hancur. Kalau ada waktu kembali, aku ingin bisa membela, bukan membungkam." Yeni menggenggam surat itu erat-erat. Matanya memerah, tapi ia tidak menangis. Ia membaca ulang, pelan, lalu melipatnya kembali. "Pak, boleh saya simpan surat ini?" tanyanya pelan. Pak Darmadi mengangguk. "Silakan, itu milikmu." Malam harinya, Yeni duduk di kamarnya. Cahaya kuning lampu gantung menyinari tembok yang mulai mengelupas. Ia menatap surat itu lama, lalu meletakkannya di dalam kotak kayu kecil milik almarhum ayahnya. Di luar, Bu Khotijah sedang menyapu halaman kecil depan rumah. Tetangga-tetangga kini lebih ramah. Beberapa anak tetangga bahkan memanggilnya Bu Khotijah yang masuk koran. Namun jauh di sudut kota, sebuah rumah yang dulu dihuni Pak Armin kini disegel polisi. Di dindingnya, tempelan segel berwarna merah menyala. Dan di jendela kamarnya, tirai setengah terbuka menampakkan sebuah rak buku yang kosong, kecuali satu buku catatan kecil yang tertinggal di pojok rak. Di dalam buku itu, halaman terakhir berisi satu catatan. Kejujuran yang disimpan terlalu lama akan membusuk. Tapi kejujuran yang diungkap
bisa menyelamatkan lebih dari satu nyawa. Namun belum ada yang menemukannya. Belum ada yang tahu bahwa satu rahasia terakhir belum terungkap. Dan rahasia itu bukan tentang uang, tapi tentang siapa yang pertama kali memulai semuanya. 1 minggu berlalu sejak surat dari Pak Armin diterima Yeni. Sekolah mulai berjalan normal kembali. Guru-guru baru telah masuk menggantikan yang lama. Suasana kelas pun terasa lebih tenang, lebih manusiawi. Namun sesuatu masih menggantung di benak Pak Darmadi. Kalimat terakhir dalam catatan Pak Armin yang ditulis ulang oleh penyidik dalam laporan tambahan menyebutkan, "Bukan aku yang memulai semuanya." Kalimat itu mengusik. Karena jika bukan Armin, maka siapa? Pak Darmadi duduk di ruangannya sendirian sore itu. Di hadapannya, laptop terbuka dengan file laporan audit tambahan. Ia membaca satu baris berulang-ulang. Dana pertama yang ditarik tanpa izin tercatat 6 bulan sebelum skandal meledak. Tanda tangan kepala sekolah masih tercantum dalam laporan pembuka dana bantuan awal. Tanda tangan kepala sekolah? Pak Darmadi terdiam. Itu bukan tanda tangannya. Ia baru menjabat 3 tahun terakhir, dan tanda tangan itu berasal dari masa kepala sekolah sebelumnya, Pak Sumarno. Sosok yang dulu menjabat sebelum Pak Darmadi, kemudian tiba-tiba mengundurkan diri secara mendadak karena alasan kesehatan. Tapi ada yang aneh, saat itu tidak ada kabar lanjutan, tidak ada pengganti langsung, dan arsip dokumen keuangan sebelum masa jabatan Pak Darmadi tiba-tiba hilang. Esok paginya, Pak Darmadi diam-diam pergi ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten. Ia meminta izin membuka kembali file lama tentang sekolahnya, termasuk laporan keuangan sebelum ia menjabat. Butuh 2 jam hingga ia menemukan berkas yang ia cari. Dan di sana tercetak jelas beberapa bukti transaksi pertama dalam kasus ini, penarikan dana BOS, pemotongan uang siswa, pembelian fiktif, semuanya ditandatangani oleh kepala sekolah saat itu, Sumarno. Dan lebih mengejutkan lagi, Bu Erna dan Armin sudah menjadi tangan kanan kepala sekolah lama tersebut sejak dulu. Armin bahkan dijadikan bendahara khusus hanya berdasarkan rekomendasi pribadi. Pak Darmadi menutup map itu perlahan. Ia menyadari satu hal, seluruh sistem rusak ini dibangun perlahan, dari satu kepercayaan ke kepercayaan lain. Satu tangan menutup, tangan lain melicinkan, dan sisanya menekan yang lemah seperti Yeni dan ibunya. Saat kembali ke sekolah, ia tak langsung menyampaikan temuannya ke publik. Ia duduk di kursi panjang halaman belakang, tempat dulu Bu Khotijah sering menyapu sendirian. Tak lama, Bu Khotijah lewat sambil membawa ember kecil. Ia tersenyum sopan seperti biasa, tapi ada ketenangan yang berbeda di wajahnya sekarang. "Bu Khotijah," panggil Pak Darmadi pelan. "Iya Pak, kalau Ibu tahu siapa yang pertama kali membuat semua ini, apa Ibu akan memaafkan?" Bu Khotijah terdiam lama, lalu menunduk dan menjawab lirih, "Pak, saya ini orang kecil, tapi saya percaya satu hal, dosa besar itu seperti benih. Makin ditanam makin tumbuh, tapi kalau dikeluarkan, walau sakit, lama-lama bisa lapuk juga." Pak Darmadi mengangguk. Kata-kata itu mencengkeram hatinya lebih dalam dari laporan manapun. Malam harinya, ia mengetik laporan pribadi. Bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Laporan itu berisi semua temuan tentang Sumarno. Dan di akhir halaman, ia menulis satu kalimat pendek. Yang paling bersalah adalah mereka yang tahu, tapi memilih diam. Di hari yang sama, di rumahnya yang kini jauh dari kota, Sumarno menyalakan televisi. Matanya melebar ketika melihat wajah Yeni dan Bu Khotijah kembali muncul dalam program berita pendidikan nasional. Dan di bawah layar tertulis kalimat, "Simbol keteguhan dan kebenaran di tengah skandal pendidikan." Sumarno mematikan televisi. Lama ia terdiam. Ia tahu, waktunya hampir habis. Pagi itu langit kembali kelabu, seperti menahan sesuatu yang berat. Di kantor Kejaksaan Negeri,
sebuah surat resmi bertanda tangan kepala sekolah atas nama Darmadi baru saja diterima. Isinya tegas, padat, dan penuh bukti. Nama Sumarno tercantum jelas sebagai dalang awal praktik kecurangan dana pendidikan. Sementara itu, di sekolah, suasana tetap seperti biasa. Siswa belajar, guru mengajar, dan Yeni kembali aktif mengikuti organisasi sekolah. Tapi yang tak disadari siapapun adalah bahwa badai sebenarnya belum selesai. Pak Darmadi menatap jendela ruang kerjanya. Pandangannya jatuh pada halaman sekolah yang kini bersih dan damai. Tapi pikirannya terlempar jauh ke belakang. Ia ingat awal mula dirinya menjadi kepala sekolah pengganti. Ia ingat berkas-berkas yang sudah dibereskan sebelum ia datang. Dan sekarang ia tahu kenapa ia diberi jabatan itu terlalu cepat. Karena Sumarno sedang bersiap pergi, membawa rahasia dan jejak kejahatan yang rapi tertutup. Tapi tidak lagi. Di tempat lain, rumah sederhana di luar kota kini dipenuhi suara ketukan. Pak Sumarno, kami dari kejaksaan. Kami ingin bicara, ujar seorang petugas dengan suara tenang. Dari balik tirai jendela, Sumarno mengintip. Wajahnya tua, rambutnya mulai memutih seluruhnya. Ia mengenakan kaos dalam putih dan celana panjang kain kusam. Wajahnya lesu, mata kosong. Tapi ia tahu, waktu sudah mengejarnya. Ia membuka pintu perlahan. Tidak melawan, tidak lari. Saya tahu, kalian akan datang, ucapnya lirih. Di kejaksaan, Sumarno duduk dalam ruang interogasi. Di hadapannya ditunjukkan bukti aliran dana dari awal hingga sekarang. Ia diam. Namun ketika satu foto diperlihatkan, foto Yeni menangis di pelukan ibunya di lapangan sekolah, tubuhnya bergetar. "Kenapa kamu diamkan semua ini?" tanya penyidik. Sumarno menghela napas. "Karena saya kira yang miskin akan tetap diam. Saya kira tak ada yang akan peduli." Ia menutup wajahnya. Tangisnya jatuh begitu saja. Namun di sekolah, pagi itu Yeni diminta naik ke podium kecil saat upacara Senin. Pak Darmadi berdiri di sampingnya. "Anak-anak, kalian semua tahu siapa Yeni. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa perjuangan Yeni dan ibunya bukan hanya tentang membayar SPP, tapi tentang menolak dipermalukan, menolak didiamkan, dan membuktikan bahwa kebenaran bisa datang dari siapa saja." Yeni menatap ke arah teman-temannya. Beberapa dari mereka yang dulu menertawakan, kini menatap dengan malu dan mata berkaca. Dan saya minta kalian semua ingat, jangan pernah nilai orang dari bajunya. Jangan pernah hina orang dari dompetnya. Karena bisa jadi, justru dari mereka Allah titipkan kehormatan yang sebenarnya. Tepuk tangan terdengar. Tidak riuh, tapi penuh makna. Bu Khotijah menatap dari kejauhan. Ia tidak berdiri di antara guru, bukan pula di antara tamu. Ia berdiri di belakang, dekat tempat sampah sekolah, masih dengan pakaian coklatnya yang bernoda. Tapi semua orang kini tahu, dialah ibu yang berdiri paling tinggi hari itu. Sementara di ruang kejaksaan, Sumarno duduk diam. Ia tahu, bukan hanya dirinya yang jatuh, tapi juga keangkuhannya. Ia menatap lembar terakhir dokumen yang diberikan kepadanya. Sebuah surat dari Kementerian Pendidikan. Isinya singkat. "Kami mencabut semua penghargaan dan gelar kehormatan Bapak atas nama lembaga pendidikan." Sumarno menutup mata. Ia tahu, kehormatan sejati bukan ditulis di piagam, tapi di hati orang-orang yang kita perlakukan dengan layak. Dan kini, piagamnya tinggal debu. 3 bulan berlalu sejak nama Sumarno resmi diumumkan sebagai tersangka utama kasus korupsi dana sekolah. Proses hukum berjalan cepat. Sidang terbuka dilakukan di Pengadilan Negeri Kota, disaksikan langsung oleh banyak awak media, aktivis pendidikan, dan sebagian wali murid dari sekolah yang dulu ia pimpin. Hari itu, aula pengadilan penuh. Di barisan tengah, Yeni duduk berdampingan dengan Bu Khotijah. Tak ada pakaian mewah, tak ada dandanan mencolok. Yeni mengenakan seragam sekolah lengkap dengan dasi dan sepatu hitam sederhana. Bu Khotijah
tetap mengenakan baju coklat tuanya yang sudah dijahit ulang di beberapa bagian, dan kerudung polos yang lusuh tapi bersih. Mereka berdua dipanggil sebagai saksi kehormatan oleh jaksa. "Saudari Yeni," tanya hakim dengan suara dalam, "apa yang paling saudari rasakan saat menerima perlakuan tidak pantas dari para guru dan staf sekolah?" Yeni diam beberapa detik. Ia menunduk. Ruangan sunyi. "Yang paling saya rasakan bukan sakit karena dihina, tapi rasa takut. Takut bahwa tidak ada orang dewasa yang berani melawan ketidakadilan di depan mata anak-anak." Ruangan pengadilan hening. Beberapa orang mulai menunduk, termasuk 2 guru lama yang dulu masih sempat membela Bu Erna diam-diam. Mereka kini duduk di kursi hadirin, menyaksikan anak yang dulu mereka remehkan, kini berdiri di tengah ruangan hukum sebagai saksi perubahan. Giliran Bu Khotijah dipanggil. Langkahnya pelan. Ia berjalan ke depan, berdiri dengan kedua tangan menggenggam erat ujung kerudungnya. Hakim menatapnya. "Bu Khotijah, kalau seandainya waktu bisa diputar, apa yang ingin ibu lakukan saat pagi itu, saat ibu dan anak ibu dipermalukan?" Suasana menegang. Bu Khotijah menghela napas, lalu menjawab dengan suara lirih, tapi jelas. "Saya cuma ingin peluk anak saya lebih kuat. Dan saya ingin bilang, maafkan ibu, nak, karena dulu ibu gak bisa lindungi kamu." Yeni meneteskan air mata di tempat duduknya. Tangannya gemetar. Ruangan kembali hening. Namun dari pojok ruangan, seorang pria berjas hitam berdiri perlahan. Ia adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Ia membawa selembar piagam berbingkai kaca, dan dengan suara pelan tapi tegas, ia berbicara ke hadapan semua yang hadir. Sebagai bentuk penghormatan atas keberanian seorang ibu rumah tangga miskin dan anaknya, kami dari Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan hari ini sebagai Hari Integritas Pendidikan dan menobatkan Yeni dan ibunya sebagai simbol keteladanan dalam dunia pendidikan. Tepuk tangan pelan terdengar. Tapi semakin lama, suara itu semakin kuat. Berdiri satu persatu. Hadirin di pengadilan, para guru, wali murid, hingga para wartawan. Semuanya berdiri dan menundukkan kepala ke arah Yeni dan Bu Khotijah. Dan yang paling mengejutkan, saat sidang usai dan semua orang keluar dari ruangan. Di luar gedung pengadilan, puluhan siswa dari sekolah tempat Yeni belajar berdiri membentuk barisan, membawa papan karton bertuliskan, "Maafkan kami, Yeni dan Bu Khotijah." Yeni terpaku, tangannya menutup mulut. Ia berjalan pelan ke arah barisan itu, dan satu persatu siswa yang dulu menertawakannya, kini menangis dan memeluknya. Salah satu dari mereka adalah Luna, sahabat lamanya yang dulu menjauh. "Yeni, aku salah. Aku ikut tertawa, tapi dalam hati aku gak pernah setuju. Aku pengecut." Yeni memeluknya. Air mata mereka membaur. Sementara itu, Bu Khotijah berjalan melewati barisan orang tua yang ikut berdiri. Beberapa ibu yang dulu memalingkan wajah kini menyambutnya dengan pelukan. Tak sedikit yang mencium tangannya dan meminta maaf. Dan di tengah-tengah keramaian itu, satu mobil hitam berhenti. Dari dalamnya turun seorang wanita dengan wajah sembab, mengenakan jaket panjang dan tas selempang kecil. Ia berjalan pelan ke arah Bu Khotijah. Wanita itu Bu Erna. "Bu Khotijah, saya tahu saya gak pantas bicara. Tapi kalau saya mati hari ini tanpa minta maaf, saya gak akan bisa tenang." Bu Khotijah menatapnya lama. Lalu pelan, ia angkat tangannya dan memeluk Bu Erna. "Saya maafkan, tapi saya gak akan pernah lupa." Dan dari kejauhan, Sumarno yang dibawa masuk ke mobil tahanan menoleh sesaat. Dari balik kaca mobil, ia melihat semua orang menunduk hormat kepada wanita berpakaian lusuh dan anak gadisnya yang dulu ia remehkan. Dan di dalam hatinya, Sumarno tahu kebenaran yang ia coba sembunyikan selama bertahun-tahun kini berdiri tegak di tengah kerumunan. Setelah hari penghormatan itu, nama Yeni dan Bu Khotijah semakin dikenal. Bukan hanya di kota mereka, tapi juga di banyak sekolah lain yang diam-diam menyimpan kisah serupa.
Mereka diundang ke beberapa forum, diminta berbicara tentang keberanian dan kejujuran. Tapi Yeni tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia tetap berjalan kaki ke sekolah. Ia tetap duduk di bangku tengah kelas. Ia tetap membantu ibunya menjemur pakaian, menyapu halaman, dan mencuci piring. Namun suatu hari, sebuah undangan datang dari salah satu universitas negeri ternama. Undangan itu bukan sekadar surat, melainkan proposal beasiswa penuh untuk kuliah di jurusan pendidikan. Di bagian bawahnya tertulis, "Kami percaya, dunia pendidikan akan lebih baik jika diisi oleh mereka yang pernah menjadi korban ketidakadilan, namun tidak pernah menyerah untuk menjadi cahaya." Yeni terdiam lama di depan surat itu. Ia membacanya berulang-ulang. Tapi satu yang terlintas di benaknya. Jika ia kuliah, siapa yang akan menemani ibunya? Di luar kamar, Bu Khotijah sedang menyapu lantai. Tangannya sudah mulai bergetar, tapi ia tetap menggerakkan sapu itu pelan dan penuh semangat. Ketika Yeni mendekat dan menunjukkan surat itu, Bu Khotijah hanya tersenyum kecil. "Pergilah, nak. Ibu gak akan kemana-mana. Ibu cuma pengen satu. Kamu jangan kayak ibu. Jangan diem kalau lihat yang salah." Yeni menangis sambil memeluk ibunya. 2 minggu kemudian, ia resmi mendaftar sebagai mahasiswa baru. Tapi sebelum berangkat ke kota besar tempat kampus itu berada, Yeni meminta satu hal pada kepala sekolah. "Saya mau bicara di depan seluruh siswa sebelum saya pergi, Pak. Bukan untuk pamit, tapi untuk meninggalkan sesuatu." Pak Darmadi mengangguk. Ia tahu suara Yeni bukan lagi suara biasa. Itu adalah suara yang mengubah wajah sekolah mereka. Pagi itu, semua siswa dikumpulkan di aula sekolah. Kursi-kursi terisi penuh. Guru-guru duduk rapi di belakang. Bu Khotijah berdiri di sisi pintu, mengenakan baju yang sama seperti biasa. Yeni melangkah ke depan, tidak membawa kertas, tidak membawa catatan. Ia hanya membawa suara dari hati. "Saya berdiri di sini bukan untuk jadi orang penting. Saya hanya anak dari seorang ibu yang dianggap tak punya harga diri. Tapi ibu saya mengajari satu hal yang tidak pernah diajarkan di kelas manapun, bahwa diam di hadapan ketidakadilan itu sama saja membiarkannya tumbuh." Suasana ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. "Saya tidak mau kalian membela saya. Tapi saya minta, suatu hari nanti, kalau kalian lihat ada teman kalian dipermalukan, dibentak hanya karena miskin, berdirilah di sampingnya. Karena kadang, satu orang berdiri cukup untuk menjatuhkan semua kesombongan." Lalu Yeni menunduk, mengucap pelan, "Terima kasih untuk semua yang akhirnya berani mengubah diri." Tepuk tangan bergema. Bukan karena pidatonya panjang, tapi karena kata-katanya menyentuh yang paling dalam dari diri setiap orang di ruangan itu. Yeni turun dari panggung, lalu berjalan ke arah Bu Khotijah. Ia memeluk ibunya, lama, tanpa suara. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, aula yang dulu penuh tawa cemooh, dipenuhi oleh suara hati. Suara yang lembut, tapi menggetarkan. Pagi itu, stasiun kecil kembali menjadi saksi perjalanan Yeni. Kali ini bukan untuk pulang dari luka, tapi untuk berangkat menuju harapan. Ia berdiri di peron dengan ransel hitam di punggung dan map beasiswa di tangan. Seragam putih abu-abu telah diganti dengan kemeja putih sederhana dan celana bahan warna krem. Di sampingnya, Bu Khotijah menggenggam tas kain kecil berisi bekal untuk perjalanan. Ia masih mengenakan pakaian andalannya. Baju coklat panjang penuh tambalan dan kerudung lusuh yang kini terlihat seperti jubah kehormatan yang diam-diam membuat banyak orang menunduk hormat. Kereta datang perlahan. Suara peluit panjang menggema. Yeni memeluk ibunya erat. Di pipinya, air mata turun lagi. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu penuh. "Ibu janji, akan tetap jaga rumah kita ya Bun," ujar Yeni dengan suara bergetar. Bu Khotijah membalas pelukan anak gadisnya, yang kini tumbuh jadi perempuan kuat. "Ibu gak butuh rumah besar, nak. Cukup tahu kamu bahagia di tempat yang benar, itu sudah cukup."
penumpang mulai naik. Yeni menoleh sekali lagi. Ia melambaikan tangan, lalu melangkah masuk ke dalam kereta. Di dalam, ia duduk di dekat jendela dan melihat bayangan ibunya semakin mengecil dari kejauhan. Saat kereta bergerak, pandangan Yeni terarah keluar, ke sawah, ke langit, ke kehidupan yang baru akan ia masuki. Tapi dalam benaknya, semua kenangan di sekolah, di halaman lapangan, di momen ketika semua orang menunduk pada ibunya, tak akan pernah ia lupakan. Sementara itu, di sekolah, aula besar kini memiliki satu bingkai baru di dinding utama. Di dalamnya bukan foto kepala sekolah atau tokoh terkenal, tapi foto Yeni dan Bu Khotijah sedang berdiri di atas panggung kehormatan. Di bawah foto itu tertulis, "Kebenaran kadang datang dengan baju lusuh dan tangan kasar, tapi suaranya akan menggema sampai generasi berikutnya." Pak Darmadi berdiri di depan foto itu setiap pagi. Setiap kali siswa baru datang, ia menceritakan kembali kisah itu. Bukan sebagai dongeng, tapi sebagai peringatan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar pelajaran, tapi tempat belajar jadi manusia. Dan di gang sempit kota kecil itu, Bu Khotijah tetap hidup seperti biasa. Menyapu halaman, menyetrika baju tetangga, memasak nasi dengan garam dan minyak. Tapi ada yang berbeda. Orang-orang yang dulu menutup pintu, kini membukakan jendela, menyapanya dari kejauhan, dan anak-anak kecil memanggilnya, Bu Khotijah yang anaknya jadi contoh. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia berdiri di depan sajadah dan berbisik pelan, "Terima kasih ya Allah, sudah angkat nama anakku dari tanah hina ke tempat yang paling Engkau muliakan." Karena ia tahu, kehormatan sejati tidak datang dari jabatan, bukan dari gelar, tapi dari keteguhan hati dan ketulusan untuk bertahan di tengah hujatan. Dan kini, cerita mereka bukan lagi cerita orang kecil, tapi cerita tentang keberanian, tentang harga diri, tentang seorang ibu dan anaknya, yang dulu dihina di lapangan sekolah, tapi kini dikenang di seantero negeri. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.